Iya. Hai guys, welcome back. Hari ini aku pengen ngasih tips make up untuk mua pemula. Jadi aku mau kasih teknik gimana sih make up untuk yang baru dan gimana caranya biar make upnya itu bisa bagus tapi tekniknya gampang. Tapi setiap mua punya tekniknya sendiri-sendiri ya. Jadi jangan saling membandingkan. Dan aku mau minta maaf dulu kalau di rumahku berisik banget karena lagi ada kayak pembangunan gitu di rumah dan bakal lama banget kayak sebulanan lebih daripada aku nunggu sampai bangunnya selesai dan gak bikin-bikin video. Udah pada nanyain tuh ada suaranya. Oke, nggak apa-apa lah, lanjut aja ke videonya. Step pertama, pastikan wajah itu benar-benar bersih dan aku mau yang simple aja, jadi aku bersihinnya pakai tisu basah. Mau kalian make upinnya kondisi si klien itu bangun tidur belum pakai apa-apa, tetapi tetap harus dibersihin karena kalau mukanya bersih biasanya tuh make up akan lebih nempel dengan baik. Nah guys, di sini aku nggak akan terlalu ngefokusin share produknya. Di sini aku cuma mau share ke tekniknya. Jadi kalau kalian udah punya produk yang kalian punya, sebaiknya pakai aja yang dipunya. Nggak harus beli sama kayak aku. Jadi di sini aku nggak mau meracunin produk, biar kalian fokus ke tekniknya. Dan step selanjutnya aku semprot wajahnya pakai setting spray. Bebas kalian mau pakai merek apa, tapi di sini aku pakai mereknya Studio Tropic yang warna pink karena kulitnya si Alia modelku hari ini itu kulitnya kering. Jadi itu udah aku pindah ke botol yang kecil. Nyemprotnya jangan terlalu deket ya guys, agak jauh. Yang penting rata juga ke seluruh wajah. Dan pastikan jangan kondisi basah langsung kalian kasih primer, bener-bener tunggu sampai kering. Nah kalau teman-teman nggak punya setting spray, bisa kalian ganti pakai es batu, nggak masalah, nggak apa-apa. Es batu menurutku dia bisa mengontrol kadar minyak atau melembabkan yang kulitnya kering dan bisa ngeblurin pori-pori. Sebaiknya saranku kalian harus punya primer yang untuk kulit kering dan untuk kulit berminyak. Kalian cuma butuh 2 primer itu aja sih guys kalau mau beli. Tapi di sini aku mau pakai Embryolisse. Ini udah aku pindah ke jar. Nah menurutku Embryolisse ini bagus banget untuk kulit kering, tapi dia enggak bagus untuk kulit berminyak menurutku ya. Jadi walaupun kulitnya Alia ini kering, rata-rata orang itu di bagian hidungnya akan tetap ada sedikit minyaknya ya, walaupun cuma sedikit. Jadi Embryolisse ini aku hindarin di area tengah hidung ini. Aku ratakan untuk ke seluruh wajah aja. Tapi kalau kulitnya berminyak gak usah pakai Embryolisse. Kalian kalau mau cari primer yang murah, mungkin kalian bisa pakai NYX atau pakai Absolute. Intinya kalian harus beli yang ada matte-nya dan ada hydrating-nya. Terus untuk area hidung, ini aku pakai primer yang matte. Kali ini aku pakai Laura, tapi kalian nggak harus pakai merek ini juga. Bebas kalian mau pakai merek apa aja. Nah kalau primer matte itu jangan sampai kena ke bagian yang gampang pecah. Karena kalau kena, biasanya bagian gampang pecah itu karena terlalu kering atau terlalu dalam teksturnya. Jadi sebaiknya untuk bagian gampang pecah, kalian kasih yang melembabkan. Tunggu sampai kering dulu, jangan langsung ke foundation. Nah menurut kalau untuk mua pemula sih nggak usah terlalu banyak produknya yang diaplikasikan, terutama di before foundation. Nggak usah ditambahin serum dulu, nggak usah ditambahin toner atau lain-lainnya. Menurutku pakai 2 primer aja udah bisa menghasilkan makeup yang bagus kok guys. Karena makin banyak produk yang diaplikasikan akan makin banyak teknik yang harus kalian pikirkan. Oke, kalau udah meresap aku lanjut ke foundation. Kalau buat pemula sih aku saranin kalian pakai foundation yang gampang aja, pakai yang liquid. Menurutku tuh foundation tergampang daripada yang cream ataupun yang padat. Untuk mengaplikasikan bagian yang gampang pecah, biasanya aku mulai dulu pakai tangan biar nggak terlalu banyak produknya. Nah biasanya kalau produknya terlalu banyak di area situ akan gampang pecah. Jadi caranya aku giniin aja kayak pakai moisturizer biasa atau primer biar meminimalisir produk. Yang penasaran aku pakai foundation apa? Di sini aku pakai Bourjois. Tapi ini aku sebenarnya asal aja, cuma nyocokin shade-nya aja sama kulitnya Alia. Terus aku ratakannya pakai spons. Ini udah aku basahin dan pastikan kalau kalian basahin spons diperes sampai benar-benar nggak netes. Dan ini udah nggak netes ya guys. Dan yang tadi aku aplikasikan pakai tangan ini dihindarin, nggak usah dikenain foundationnya. Karena kalau dikenain percuma, nanti dia akan gampang pecah. Nah kalau kalian mau mengaplikasikan foundation, kalian per step aja. Misalnya di pipi dulu ya, kelarin dulu bagian pipi. Kalau dirasa udah rata baru pindah. Jangan ke sini terus ke sini karena takutnya nanti nggak rata ngeblendnya. Ketawanya pas udah pakai bedak. Nih bagian sini nggak aku kenain ya, aku lewatin. Tapi kalau kalian kepengen lebih ngeblend lagi, mending giniin pakai tangan aja. Pastikan sini bener-bener produknya tipis biar nggak gampang pecah. Aku ulang-ulangin ngomongnya biar teman-teman inget ya guys, karena biasanya part ini suka
pada lupa. Jangan lupa di bagian telinga juga kalian kasih, tapi kayak bekasnya aja, nggak usah ngambil produknya lagi. Kan di sponsnya masih ada sisa. Kenapa nggak usah ngambil lagi? Karena kalau kita ngambil lagi di sininya nanti akan gedibel. Selanjutnya aku ke concealer. Di sini aku pakai LT Pro yang yellow orange. Ini aku suka banget. Kalau untuk concealer aku lebih suka yang cream kayak gini karena dia langsung bisa mengcover banget dan ngeblendnya tuh kayak lebih cepet gitu loh. Kadang kalau yang cair liquid gitu suka kalah gitu loh sama si foundationnya, jadi agak susah di blendnya. Terserah kalian mau pakai tangan atau pakai spons, bebas, tapi kalau aku sih lebih seneng pakai tangan. Terus tinggal di blend pakai sponsnya. Nah kalau untuk ngeblend sponsnya, kalian blend dulu area terdekat mata, tap 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 pelan, jangan nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja. Kalau bagian area mata yang dekat mata udah kalian blend, tinggal kalian blend bawahnya. Dan tekanannya untuk ngeblend ini ringan ya guys, jangan terlalu neken. Dan foundation cream ini juga bisa untuk menutupi bekas-bekas kayak noda di hitam di wajah, bekas jerawat. Misalnya si liquid kalian tidak terlalu cover. Jadi kalau foundation liquid kalian kurang mengcover nggak masalah, nggak apa-apa. Kalian bisa pakai foundation cream untuk menutup di bagian yang perlu ditutup, kayak aku kayak gini. Nah untuk area leher kalian nggak usah ngambil produk lagi. Di sini masih ada sisa foundationnya, tinggal kalian geser-geser kayak gini. Kenapa digeser? Kenapa nggak di tap? Karena kalau kalian tap-tap akan tebel. Karena area leher ini kan ini ada garis-garisnya kan, dia gampang pecah. Kalau ketebelan makin kelihatan tuh pecahnya. Selanjutnya aku mau pakai blush on cream. Dan buat teman-teman yang nggak punya blush on cream, kalian bisa pakai lipstick. Nah kali ini aku pakai lip matte-nya dari Insta Perfect Wardah yang shade 06. Jangan ditol-tol-tol ke sini ya guys. Di sponsnya aja baru kalian ratakan. Kalau lip matte sebaiknya kalian agak cepet ngetapnya, karena kalau dia udah kering biasanya suka susah di blend. Jadi aku blend pinggirannya gitu loh guys, karena kalau pakai kecil kan agak susah ya ngeblendnya. Kalau pakai gede gini enak. Lanjut ke bedak tabur, pakai Ultima Pincel 005. Di spons bedaknya ini aku udah ambil bedak. Terus cara mengaplikasikannya lihat atas. Kalian ingatkan terus ke klien untuk tahan lihat atas sampai kena bedaknya. Jangan sampai lihat bawah, karena kalau lihat bawah biasanya akan pecah lagi. Tahan ya. Langsung kalian tap pelan aja, jangan buru-buru. Karena kalau buru-buru bedaknya bisa terbang-terbang masuk ke mata, nanti dia nangis. Ini ke area yang gampang pecah. Suruh kliennya untuk jangan senyum dulu, Gini. Nah, tahan, suruh nahan seperti itu. Hilangkan dulu bagian yang pecah-pecah. Jadi kondisi kayak gitu udah kalian kasih bedak, baru diratakan ke seluruh wajah, merem aja. Dan aku bedak itu selalu banyak. Kenapa banyak? Karena dia akan lebih mengunci si foundationnya. Jadi aku lebih suka bedak itu lebih banyak, lebih tebal daripada si foundationnya. Akan lebih aman seperti itu sih menurutku. Di sini aku nggak pakai kontur dalam guys. Kenapa? Karena menurutku kalau untuk mua pemula itu sebaiknya nggak usah pakai kontur dalam. Dan menurutku kontur dalam itu nggak wajib kok guys. Pakai kontur luar aja tetap bagus. Karena kalau kalian pakai kontur dalam, bentuknya nggak bagus, malah bikin look makeupnya jadi kurang cakep. Jadi mending cari amannya aja sih menurutku guys. Mungkin ini bisa dibilang nge-baking, tapi aku bakingnya ke seluruh wajah guys. Terus sambil dia nunggu bekerja, aku gambar di bagian alis biar cepet, biar nggak nganggur. Tapi di bagian alisnya aku kurangin dulu bedaknya biar gampang gambarnya. Sebenarnya aku udah sering sih bikin tutorial alis, tapi nggak apa-apa, aku tetap masukin di sini. Gambarnya tuh cuma di sini. Jadi depan itu cuma blendingannya aja. Tenang guys, kalau kalian belum terlalu lihai bagian alisnya, semua butuh proses. Nggak bisa kalian nonton video ini langsung bisa bikin alis yang bagus. Aku juga butuh proses kok guys. Aku sih kurang lebih kayak hampir setahun baru aku ngerasa kayak oke, aku bisa bikin alis. Jadi jangan bersedih bikin alisnya belum terlalu sesuai ekspektasi. Kalian yang pasti harus belajar terus. Oke, jadi aku gambarnya cuma dari tengah ke belakang aja. Depannya tuh jangan digambar guys. Terus ini diisi. Untuk pensil alisnya ini aku pakai Viva. Kadang pakai Viva, kadang pakai Fanbo. Kalian mau pakai Viva boleh, pakai Fanbo boleh, tergantung yang udah aku runcingin aja. Udah cuma sampai segitu. Terus aku pakai brush yang kayak gini buat ngeblend ke depan. Kalau masih tetap bentuknya nggak rapi, nggak masalah, nanti masih bisa dirapiin pakai concealer. Terus aku pakai brush yang kayak gini untuk memperhalus blendingannya.
Oke, jadi kalian bisa lihat di sini. Di sini itu cuma bener-bener bayangannya aja, jadi nggak ngegaris. Pasti hasilnya akan lebih natural. Terus pakai ponsnya, ini bekasnya bedak, nggak usah ngambil lagi. Kalian tap-tap aja di sini, biar hasilnya lebih halus lagi. Kayak gitu. Intinya kalau kalian sering latihan pasti akan bisa kok guys. Karena aku suka alis serat, jadi aku tetap praktekin alis serat di sini. Kali ini aku pakai produknya dari Setup. Jangan lupa disemprot biar enak ngambilnya. Ngambilnya jangan pelit-pelit guys, diginiin biar jadinya gampang, karena kalau terlalu sedikit agak susah bikin seratnya. Kalian balik dulu ke sana, jadi semuanya benar-benar kena. Oke, kalau udah baru dibikin sesuai yang kalian pengen. Kalau aku sih sukanya depannya ke atas, dan aku keluarin serat-seratnya keluar dari yang udah aku gambar tadi, biar hasilnya lebih kayak natural dan seratnya lebih nampak. Di part ini pun juga guys, nggak akan instan kalian nonton video ini langsung bisa. Kalian harus belajar dulu beberapa kali biar hasilnya bisa sesuai ekspektasi teman-teman. Pastikan bulunya menyebar, jadi nggak berkumpul ke sini ke sana, jadi pastikan benar-benar menyebar dan rapi. Oke, seperti itu. Aku kembali dengan LT Pro tadi. Aku pakai dia untuk merapikan alis. Aku lebih suka klienku merem sih waktu aku ngerapiin, karena kalau dia kedip-kedip suka ngeganggu gitu loh rasanya guys. Jadi nggak apa-apa kalian bilang baik-baik untuk menyuruh klien kalian merem, dan pastinya tahan nafas. Dan jangan lupa bagian belakang sini dipegang biar dia nggak gerak-gerak, jadi kalian nggak akan keganggu waktu ngerapiinnya. Mulai dari tengah ke belakang ya guys, karena semakin ke depan aku maunya produknya berkurang, jadi natural hasilnya. Kalau klien kalian gerak dikit aja, mending kalian diem, angkat biar nggak kecoret. Jangan sampai ada yang keriting guys, kalian bisa lihat nggak keritingnya? Udah mentok ujungnya. Jadi kalau ada yang keriting pasti aku usahain untuk ngelurusin, jadi bener-bener rapi. Emang nggak bisa dipungkiri bagian alis ini emang terlama. Tapi kalau alis kalian cakep, makeup kalian langsung jadi cakep aja, karena orang tuh pertama ngeliat itu di alis guys. Nah kalau kalian ngerasa udah oke, udah bagus, blend ke bawah. Hati-hati, nggak usah buru-buru, takut nyenggol garis yang udah bagus. Maaf ya guys, di luar berisik karena itu tukang-tukangnya yang baru bangun rumah, baru bercanda. Nah misalnya kalian ngerasa atasnya aku udah suka kayak gitu kok, oke, stepnya udah kelar. Tapi kalau kalian kepengen lebih rapi lagi, di sini masih ada sisa si foundationnya, jadi nggak usah ngambil produknya lagi. Terus kalian rapiin atasnya, tapi posisinya begini, jangan kayak gini, dan jangan terlalu neken biar foundationnya nggak keangkat. Oke, kalau udah pakai bedak padat, ini bedak padatnya dari LT Pro yang dark 02R. Terus kalian tap-tap di bagian yang buat ngerapiin si alisnya. Pelan-pelan ya guys, biar nggak kesenggol. Di tap-tap aja. Jadi bisa mungkin jangan kena kelopak sih. Atasnya juga posisinya tetap nungging. Dan kalau udah di blend, rapikan bagian bedak taburnya tadi. Kalau kalian punyanya saputnya gede, jangan lupa dijepit gini biar nggak kena mata. Terus lanjut kita aplikasikan bedak padatnya, masih dengan LT Pro. Karena tadi aku pakai liquid, jadi aku mengaplikasikan bedak padatnya pakai spons juga. Tapi kalau misalnya foundationku udah tebel banget, aku mengaplikasikannya pakai brush you guys. Karena ini kita kepengen covernya lebih kan. Jadi perbedaannya kalau pakai spons itu covernya akan lebih, tapi kalau pakai brush dia lebih sheer, lebih nggak terlalu cover banget, tapi tetap bagus semua. Lanjut aku semprot lagi pakai setting spray, tapi kalau kalian nggak punya bisa di skip aja, nggak apa-apa guys. Selanjutnya ke bagian eyeshadow. Nah kalau kalian nggak punya eyeshadow base, nggak usah sedih guys, bisa pakai lipstick. Ini aku pakai Insta Perfectnya Wardah. Aku nggak milih yang matte karena aku ngerasa lipstick yang model begini-begini itu tuh kayak lebih nempelin si eyeshadownya gitu loh. Dan ini juga bisa jadi blush on cream, bisa jadi lipstick juga. Kalian mulai dari bawah dulu.
Kalau bawah dirasa udah rapi, udah penuh semuanya, baru di blend ke atas. Jadi bagian atasnya itu tipis gitu loh guys. Karena ini kan berwarna, jadi biar nanti eyeshadownya juga ke blendingannya bisa bagus. Sebenarnya walaupun nggak berwarna juga tetap bagusnya kayak gini sih. Karena kalau ngeblend base eyeshadownya nggak bagus, biasanya eyeshadow di atasnya juga nggak cantik gitu loh. Terus aku pakai brush untuk di bagian bawah. Jadi aku kalau pakein base eyeshadow itu atas sama bawah aku pakein. Jangan lupa di blend. Selanjutnya ke eyeshadow. Di sini aku pakai eyeshadownya Beauty by Sarah Ahmad. Kalau untuk pemula sih aku saranin pakai satu eyeshadow aja. Di sini aku mau pakai eyeshadow yang warna ini. Terserah mau yang ada shimmernya atau yang nggak ada, bebas. Aku kadang pakai yang matte, kadang yang ada shimmernya. Sesuka hati kalian aja lah. Nah ini aku pakai tangan aja. Terus blendingnya baru pakai brush. Diputer-puter aja guys. Karena tadi base eyeshadownya pakai lipstick, jadi udah ada gradasinya gitu di atas, kayak berkesan dua eyeshadow, padahal ini cuma pakai satu eyeshadow aja. Menurutku sih kalau untuk pemula kita cari amannya aja, pakai satu eyeshadow dulu aja. Tapi kalau base eyeshadow yang nggak berwarna, walaupun cuma pakai satu eyeshadow tetap bagus kok guys. Nah semisalnya ini terlalu lebar, tenang, jangan sedih, pakai bedak padat. Kita perhalus lagi sininya, karena ini terlalu kesini. Bawah mata juga sama, pakai warna yang sama, pakai brush sih kalau bawah, karena jari ini jempol semua ya guys. Cuma di ujung belakang aja sih, digabungin, jadi atas sama bawah digabungin biar cantik. Nah misalnya eyeshadownya berjatuhan, nggak usah khawatir, bukan berarti eyeshadow itu jelek, karena aku nggak masalah sih sama eyeshadow yang berjatuhan, karena dia udah bagus pigmen, tapi kekurangannya coba berjatuhan. Oh it's okay, nggak masalah, kan bisa disapu pakai brush. Nah terus aku lagi suka banget sama glitter eyeshadownya dari Nuvo atau Stars, entah Nuvo entah Stars. Ini untuk pemanis aja sih guys. Aku taruh di bawah mata, lihat atas, terus di tek atas. Terus karena eyeshadownya cuma satu, biar lebih manis lagi, tengahnya sini kasih juga. Ini, terus di tep-tep. Jadi pas buka mata tuh kelihatan dulu. Kayak gitu. Jadi pas buka tetap cantik. Nah menurutku teknik satu warna eyeshadow ini lebih aman sih buat pemula, karena kalau langsung praktek kedua eyeshadow, kadang kalau blendingannya di ujung sini nggak manis, itu malah berkesan kurang cantik. Jadi lebih amannya pakai satu warna aja. Tapi nggak ada salahnya kalian tetap harus belajar dua warna biar lebih cantik lagi. Selanjutnya aku pakai favorit banget, Becca Champagne Pop. Aku belum bisa berpaling darinya sampai tetes darah kehabisan. Ini untuk ditaruh ke bagian bawah tulang alis. Biasanya tuh bisa lala baby. Jangan lupa dibelayang. Terus untuk belek artisnya biar bercahaya. Lanjut, sebelum aku pakai bulu mata, aku isi dulu bagian dalam matanya pakai ini eyeliner Matic Pencil atau eyeliner apa sih namanya, Liner Micro Smooth Insta Perfect. Ini menurutku bagus banget untuk pemula. Kenapa? Karena dia cepet banget keringnya guys. Jadi kalau kliennya kedip yang greget, jadi kalau kliennya kayak gitu, itu tuh nggak akan gampang luntur gitu loh. Memang ini part termenyakitkan untuk klien. Harap bersabar. Kan kalau dia nangis nggak akan luntur sih. Desek nangis dan itu terbukti tidak luntur. Tap aja pakai tisu. Jadi kalau yang gampang nggak cepet keringnya, dia nangis gini udah luntur guys. Oke. Nah tips ya, kalau klien kalian nangis, bulu matanya kalian skip dulu, kalian bisa langsung ke kompleksernya untuk blush on dan contour. Jadi biar dia matanya rehat dulu. Yang nonton YouTubeku pasti udah bosen karena aku lagi-lagi pakai Kiko. Kenapa? Karena aku ngerasa praktis banget sih, apalagi buat teman-teman pemula, nggak usah beli ini itu, semua udah ada di sini. Jeng nih, udah ada bronzer, bronzer, contour, tapi highlighternya agak kegelapan sih. Terus ada, blushernya udah ada 3 warna, kurang apa coba? Ya kurang highlighter terangnya. Oke, kita ke bronzer dulu, pakai warna yang muda.
Intinya menurutku bronzer itu aku taruh di area luar muka biar mengembalikan dimensi warna di wajah. Tapi kalau kontur untuk ngebentuk wajah. Karena kan kalau pakai foundation wajahnya jadi kayak flat gitu kan guys. Nah si bronzer ini fungsinya untuk mengembalikan dimensinya itu tadi. Terus untuk kontur hidungnya aku lebih suka pakai bronzer biar warnanya lebih natural gitu. Nah kalau udah kalian kasih kanan kiri, jangan lupa bagian tengahnya kasih bedak biar lebih kebentuk lagi. Bagian hidung aku saranin tap-tap aja karena hidung itu riskan luntur, jadi jangan digeser. Lanjut ke konturnya, masih Kiko dengan warna yang lebih gelap. Arahnya aku biasanya dari atasnya telinga menuju ke ujung bibir. Blush onnya ya masih pakai Kiko biar ya lebih simple lah, nggak terlalu kebanyakan produknya. Pakai yang peach, yang ini. Cantik kan guys warnanya, suka banget sih aku. Kalau kalian butuh yang warna gonjreng, tapi ini nggak lebay kok guys, ini tetap bagus kok yang ini. Lanjut ke highlighter, masih dengan BK. Jadi dari atas ini menuju ke ujung bibir, tapi nggak terlalu lebar guys, karena kalau terlalu lebar jadinya kayak lebay gitu loh. Terus dagu, terus ujung hidung bagian bawah, terus bagian hidung yang antara mata sama mata. Jadi enggak seluruh hidung ya guys, karena kalau seluruh hidung jatuhnya nanti jadi kayak kesannya malah kayak berkeringat gitu loh. Jadi ujung-ujungnya aja. Aku biasanya juga atas bibir juga sih. Terus ini atasnya alis kanan kiri. Aku pakai brush yang kecil biar kayak lebih pigmen aja. Nanti di blend lagi pakai brush yang lebih gede. Pakai brush kayak gini buat ngeblend. Karena kalau nggak di blend kelihatan garis banget, jadi nggak asik dibilang. Lanjut ke bulu mata. Nah bulu matanya ini udah aku kasih lem no brand, gak ada mereknya. Terus di bagian matanya juga dikasih lem. Tipsnya jangan merem ya guys, karena kalau merem biasanya lebih kopong gitu loh. Lihat bawah terus, tahan pokoknya, lihat bawah terus-terusan. Nah ujung-ujung bulu matanya dikasih lem sekalian untuk ngejahit, jadi jatuhnya cepet. Gak usah nunggu bulu mata kepasang kering baru ngejahit gitu maksudnya, sorry. Jangan langsung dipasang nunggu kering ya guys, karena kalau langsung dipasang malah geser-geser, takutnya lemnya masuk mata. Nangis deh. Oke, kalau udah setengah kering kita pasang. Benar-benar deket sama pertumbuhan bulu mata asli ya guys. Terus pegang bagian matanya, bukannya maksudnya tidak sopan ya, pakai jari tengah langsung dorong bulu mata asli ke atas. Asli dan palsunya disatuin gitu maksudnya. Gak apa-apa, jingat banget, bisa diturunin. Sambil kalian kontrol bentuknya, melek. Ya. Nah kayak gitu, satu lapis aja sih menurutku kalau untuk pemula lebih aman daripada di double. Tapi kalau kalian udah expert, di double lebih cocok em. Oke, aku biarin dulu bagian matanya, ntar aja ngerapin-rapinnya biar dia rehat dulu. Aku lanjut ke bagian lipstick dulu. Masih pakai lip matte-nya Insta Perfect yang 06. Caranya suruh dia senyum ditarik biar lebih gampang menggambarnya. Terus selanjutnya aku pakai lip gloss dari Kiko yang nomor 18. Kalau kalian nggak punya lip gloss nggak apa-apa, di skip aja sih. Nah kalau untuk mau merapikan di bulu matanya yang masih kayak kotor gitu, sebaiknya sih pakai eyeliner aja. Ini aku pakai dari Lakme. Jangan pakai maskara karena maskara itu nanti akan jadi serat-seratnya tuh kayak ada gumpalannya gitu loh. Kalau eyeliner kan dia cair kan, jadi tidak menimbulkan serat-serat. Sambil kayak yang masih bolong-bolong gitu sambil dikasih guys, biar nggak kopong. Selanjutnya pakai maskara karena model hari ini super mandiri, jadi biar dia pakai sendiri. Ya memang maskara itu harus telaten guys. Ya kita tunggu dia sampai selesai ya. Oke guys, ini dia hasilnya tips make up untuk mua pemula. Ini tips dari aku ya guys, mohon maaf nggak ada maksud untuk menggurui. Tapi semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk teman-teman yang baru belajar untuk menjadi mua. Ini sih aku berusaha untuk sesimpel mungkin make upnya. Oke guys, thank you yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.